U'izuka bikalimatillahi tammat min kulli syaitanin wa hammatin wa min kulli ainin lammah. Bismillahirrahmanirrahim. Sammaituka wa sammainaka bismilladzi samaqallahu bi ismi Ghazali atau Rifai bin Muhammad Guntur Rifai. Dia diakikahkan. Kemudian kalau bisa ditimbang berapa miligram, kemudian ditukar dengan perak, dan uangnya dibagikan kepada fakir miskin. Nah, itulah Bapak hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mampu, kalau tak mampu juga tak apa-apa. Namanya sunat muakkad. Wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'du. Al-Ustaz, tuan-tuan guru, bapak-bapak, saudara-saudaraku, berkeluarga kami yang berbahagia, yaitu kepada Sohibul Bait Banda Muhammad Guntur Rifai beserta istri dan berkeluarga di rumah yang berkah yang bertuah ini, dalam rangka kita diundang untuk mendoakan putra tercinta daripada Sohibul Bait di rumah ini, yang insya Allah akan kita tabalkan namanya, bernama Ananda Ghazali atau Rifai bin Muhammad Guntur Rifai, dengan ananda kami Anas Giandra Rifai bin Muhammad Guntur Rifai. Kita saksikan bersama Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. U'izuka bikalimatillahi tammat min kulli syaitanin wa hammatin wa min kulli ainin lammah. Bismillahirrahmanirrahim. Sammaituka wa sammainaka bismilladzi samaqallahu bi ismi Ghazali atau Rifai bin Muhammad Guntur Rifai. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa nas'alukallahu subhanahu wa ta'ala fi hadzal bulan bi ismi Ghazali atau Rifai bin Muhammad Guntur Rifai fi ta'atillah wa ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa abi wa ummi, summa tawila umurahu fi sihati wa afiyah jismi wa ruhiyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala apa simbolis saja. Bismillah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Siapa selanjutnya yang mau mencukur? Ayo, siapa lagi? Atuknya ada atuk. Atuk. Sini. Enggak difoto. Sini atuknya. Menghadap kepada Bapak. Iya. Pelan-pelan Pak dicukur rambutnya Pak. Baca bismillah. Baca selawat.
Kasih madunya, Pak. Mana? Gimana? Sariawan, Pak. Sariawan. Ini satu lagi, satu. Iya. Biar manis hidupnya. Biar manis wajahnya. Ini cukur rambutnya. Simbolis. Kasih nih, biar manis. Iya. Biar manis. Jual obat. Ya. Jual obat. Hati-hati. Ini kok sakit kau, tolak lagi kau, kasih kau. Saya perlu dibayar. Aku masih jadi kasih. Ini si abang, sini. Mak atuk pun bisa yang gendong. Atur. Bismillahirrahmanirrahim. U'idzuka bikalimatillahi tammat min kulli syaitanin wa hamzatin wa min kulli 'ainin lamma samaituka wa samainaka bismilladzi sabaqallah bi ismi Anas Giandra Rifai bin Muhammad Giandra Anas Rifai bin Muhammad Guntur Rifai. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa nas'alukallahu subhanahu wa ta'ala fi hadzal bulan Ananda Giandra Anas Rifai bin Muhammad Guntur Rifai fi ta'atillah wa ta'ati rasulillah wa ta'ati abi wa ummi wa ahli baiti wa fi sihati wa afiyati jismi wa ruhiyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'du, kemudian daripada itu, bapak-bapak, orang-orang tua kami, keluarga berkeluarga kami, terutama Sohibul Bait, keluarga besar daripada Ananda Muhammad Guntur Rifai, pada ayahanda, keluarga dan berkeluarga kami di rumah yang berkah bertua ini, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izin dan ridhanya. Pada malam hari ini kita semua dapat datang memenuhi undangan, berhadir untuk mendoakan putra tercinta kita, putra-putra tercinta kita yang sudah ditabalkan namanya. Alhamdulillah, semoga menjadi nama yang berkah, yang senantiasa membawakan rahmat, karunia, keberkahan, kemuliaan kepada izzah syariat Islam yang kita cintai ini. Amin ya rabbal alamin. Yang sudah diberi nama Giandra Anas Rifai bin Muhammad Guntur Rifai dan ananda kami Ghazali Atha Rifai bin Muhammad Guntur Rifai. Inilah putra-putra tercinta daripada keluarga kami di rumah ini yang sudah kita tabalkan namanya. Semoga akan mendatangkan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak,
orang-orang tua kami, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah merupakan sunnatullah bahwasanya ketika kita mendapat anugerah buah hati belahan jiwa, yakni keturunan zuriyah, ya, zuriyat thayyib, yang mana kita sebagai orang tua punya kewajiban terhadap anak-anak dan cucu keturunan kita. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah bersabda, kewajiban orang tua terhadap anak diantaranya adalah pada bilangan hari ke-7 kelahirannya, atau ke-14, atau ke-21, dan kelipatan 7 hari selanjutnya. Apabila kita diberi anugerah rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka disunnah muakkadkan kita untuk mengakikahkannya. Maka menurut lughah, akikah itu artinya rambut halus anak bayi yang baru lahir dicukur habis pada hari ke-7, atau hari ke-14, atau hari ke-21, atau hari kelipatan 7 hari dan seterusnya, di mana kita memiliki kelapangan di dalamnya. Maka nanti kepada Ananda Muhammad Guntur Rifai, setelah ini anak kita tuh dicukur habis rambutnya. Kalau kita tengok tadi lebat, sayang, kalau bisa jangan dicukur, ya kan? Tapi menurut sunnahnya, setelah ditabalkan namanya dicukur habis, supaya tumbuh rambut yang baru. Karena rambut yang dibawa sejak lahir itu disunnahkan dicukur habis pada hari setelah dia diakikahkan. Kemudian kalau bisa ditimbang berapa miligram, kemudian ditukar dengan perak, dan uangnya dibagikan kepada fakir miskin. Itulah Bapak hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mampu, kalau tak mampu juga tak apa-apa. Namanya sunat muakkad. Yang pertama, kewajiban orang tua terhadap anak, sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka apabila kamu mendapatkan karunia buah hati belahan jiwa, yang pertama, wa azbahu, sembelihkan kambing. Kalau laki-laki ada duitnya banyak, satu anak 2 ekor kambing. Kalau tak mampu 1 ekor pun jadi. Kalau anak perempuan 1 ekor, laki-laki 2 ekor. Tapi kalau laki-laki 1 ekor pun jadi, dibolehkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kewajiban kedua orang tua terhadap anak, lindungkan dia dengan kalimat Allah yang sempurna. Ucapannya, u'izuka bikalimatillahi tammat min kulli syaitanin wa hammatin wa min kulli ainin lammah. Artinya, kulindungkan engkau anakku tercinta dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari gangguan-gangguan tiap-tiap syaitan, pandangan mata yang menakutkan, binatang yang berbisa, dan daripada kejelekan dan keburukan-keburukan yang tak kasat mata. Jadi Bapak hadirin sekalian, itulah kewajiban orang tua. Nah, anak ini masih sensitif dia. Maka oleh karena itu senantiasa didoakan, pegang kepalanya, pegang badannya, pegang kakinya. Apalagi kata Nabi, kalau sudah menjelang maghrib, tutup pintu-pintu jendela-jendela. Jangan berkeliaran di luar. Maka dekaplah dia. Ucapkan kalimat ta'awuz. U'izuka bikalimatillahi tammat min kulli syaitanin wa hammatin wa min kulli ainin lammah. Itu dibaca berulang-ulang. Bisa ditengok di Google juga bisa. Tinggal ketik aja. Doa melindungkan anak bayi. Itu keluar nanti hadis nabinya. Sekarang udah tak payah Bapak hadirin sekalian. Ya. Kemudian kewajiban orang tua. Yang kedua. Wada'u lahu bil barokah. Inilah dalam rangka kita malam hari ini. Menghidupkan sunat muakkad. Sunat muakkad ini sunat yang dikuatkan. Dianjurkan. Diusahakan. Jangan sampai anak kita tak diakikahkan. Waktunya diberikan interval yang 7 hari. Lebih afdol hari ke-7. Itu lebih afdol.
Kalau tak bisa hari ke-14. Kalau tak bisa hari ke-21. Kalau tak bisa hari yang berikutnya lagi. Jadi ananda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, kewajiban orang tua terhadap anak, wad'u lahu bil barokah. Artinya beri dia nama yang membawa berkah. Wad'u artinya berikanlah dia panggilan nama. Ad'u ilallah, kami berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah. Jadi kita ini doa, nama anak itu adalah doa. Jadi alhamdulillah namanya bagus. Ya Pak ya. Ini nama-nama orang-orang yang soleh. Ya Pak ya. Yang pertama Anas. Anas ini sahabat Nabi. Anas bin Malik, ya kan? Kemudian Ghazali. Ghazali ini Syekhul Islam. Dia adalah syekhnya umat Islam, ilmuwan, ahli tasawuf, Imam Al-Ghazali rahimahumullah, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Atok gitu juga. Atok ini sahabat Nabi. Jadi Bapak hadirin sekalian, namanya bagus dua-dua. Beri nama yang berkah. Kemudian yang berikutnya, keempat, kewajiban orang tua terhadap anak setelah diberi nama yang bagus, maka berikutnya wahanikhu bitamrin au nahwiha. Berilah dia makanan yang bergizi. Kalau dalam konteks hadis tadi, wahanikhu bitamrin au nahwiha. Berilah dia tamar, karena tamar ini kurma yang nomor 1, kurma Nabi, tamar yang paling bagus. Dia mengandung zat glukosa, zat gula yang tinggi. Ya, kalaupun tak ada, au nahwiha, atau yang sejenisnya. Ulama kita mengatakan yang sejenisnya adalah an-nahal, yaitu madu. Maka sediakan madu. Kenapa mesti madu? Karena madu ini adalah simbol daripada sifat orang yang beriman. Masalul mu'minina kan nahal. Perumpamaan orang mukmin mukminat itu seperti lebah yang mana menghasilkan madu, dikonsumsi oleh insan manusia yang mendatangkan manfaat yang besar dalam kehidupan. Sakit, minum madu. Sehat, minum madu. Kenapa? Dengan minum madu, dengan cara sunnah Nabi, dengan membaca doa, kemudian disyukuri, dinikmati, kemudian akan mendatangkan sikap dan sifat-sifat yang positif. Yang pertama, sifat atau sikap daripada lebah itu, kemana lebah pergi mencari rezeki, maka rezekinya yang halalan thayyiban. Saripati bunga, itulah yang menjadi makanan lebah. Jadi itu simbol daripada kita umat Islam. Berilah anak kita ini rezeki yang berkah, yang halalan thayyiban. Kemudian lebah di mana hinggap tidak ada dahan yang patah. Kita doakan anak kita dikasih madu supaya dia ini bisa mawas diri. Dia bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya, bisa sesuai di mana saja dia berada. Kadang-kadang anak jadi ujian. Ya Pak ya, nangis saja. Susah orang tuanya. Tapi mudah-mudahan anak ini bisa menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi. Menyenangkan hati orang tuanya. Qurrata a'yun. Maka dikasihlah dia tadi madu supaya sikapnya seperti lebah. Di mana lebah hinggap tidak ada dahan yang patah, ringan badannya. Itulah dia yang kedua. Yang ketiga, lebah jangan diganggu. Dia punya moto, ish kariman au mut syahidan. Dua motonya. Ish kariman, hidup mulia dengan iman, ilmu dan amal soleh, au mut syahidan, atau mati dalam syahid membela agama Allah dan membela keluarga. Jadi itulah tujuan. Kita berikan madu, bacakan doa, sunnah Nabi. Semoga anak kita ini memiliki sikap dan sifat yang mulia dalam kehidupannya. Rezeki yang dicari, rezeki yang halal. Mampu sesuai menempatkan diri, tidak memberatkan orang lain. Yang ketiga, dia punya izzah. Izzah itu kemuliaan. Dia senantiasa punya kekuatan, punya kemauan, punya kecintaan kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang keempat.
selanjutnya kelima, Bapak hadirin sekalian, kewajiban orang tua terhadap anak, wahlah roksahu. Cukurlah rambutnya sampai habis. Itulah tadi ditimbang, belikan perak, bagi uangnya dijual dari berapa miligram dari rambut tadi dibagikan kepada fakir miskin. Kalaupun tidak, sudah memenuhi persyaratan, kadangkala besok diadakan acara marhaban, panggil anak yatim 20 orang ya kan, kasih nasi bungkus atau kasih nasi kotak, udah gitu disalamkan uang 20.000 atau 50.000. Alhamdulillah sudah memenuhi daripada mencukur rambut tadi, membagikan kepada fakir miskin. Yang berikutnya, kewajiban orang tua terhadap anak, wa adabahu. Ajarkanlah anak kita ini adab-adab sunnah Rasul. Adab makan, adab minum, ya. Anak ini tadi kalau sudah diamanahkan oleh Allah, kewajiban orang tua mengajarkan adab-adab sunnah Rasul. Mengajarkannya orang tuanya. Mau makan baca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Mandi dulu ya nak, buka bajunya. Bismillahirrahmanirrahim la ilaha illa huwa. Mau pakai baju begitu juga, baca bismillah. Alhamdulillahilladzi kasani hadzal sauba wa razaqani haulim minni wala quwwah. Pokoknya setiap aktivitas anak ajarkan adab-adab sunnah Nabi. Nah, itulah kewajiban orang tua supaya berkah. Yang terakhir, kewajiban orang tua, wa'lamu ilman nafi'a. Ajarkanlah dia ilmu yang bermanfaat. Imam Al-Ghazali mengatakan, dititipi kehidupan manusia mulai sejak lahir, akil baligh, remaja, tua sampai kita meninggal, maka siapa yang dititipi kehidupan kalau tidak sempat belajar 3 cabang ilmu, siap-siap bakal menjadi pengemis nanti di padang mahsyar. Takut kita anak kita jadi pengemis, maka ajarkan dia ilmu yang bermanfaat. Kata Imam Al-Ghazali, 3 cabang ilmu itu adalah ajarkan kepada anak-anakmu dan keluargamu. Yang pertama, ilmu tauhid. Ilmu tauhid ini adalah ilmu menyebut, mengingat nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Asma-asma Allah. Ya, 100 kurang 1, 99 nama Allah Subhanahu wa taala. Ajarkan kepada anak-anak kita. Mau bekerja sebut nama Allah, mau makan sebut nama Allah. Setiap aktivitas sebut nama Allah. Itu ilmu tauhid namanya. Yang kedua, ajarkan anak kita nanti ini ilmu fikih. Apa itu ilmu fikih? Tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya istinja, bagaimana caranya wudu, bagaimana caranya sholat, bagaimana membayar zakat, bagaimana kita berpuasa. Itu adalah ilmu fikih semuanya. Ada keterangannya. Tuntunannya pun ada. Jangan sampai anak kita tak paham ilmu fikih. Tak pandai sholat, tak pandai puasa, tak pandai baca Quran. Nah, itu baca Quran itu harus ajarkan dia. Itu kewajiban orang tua. Supaya dia nanti bisa menjadi investasi kepada kita. Terakhir, yang ketiga. Ajarkan anak kita ilmu akhlak. Adab akhlak. Nah, ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu akhlak. Mudah-mudahan kalau kita memberikan pembelajaran kepada anak kita, insya Allah Subhanahu wa taala anak kita ini akan menjadi anak yang berguna bagi keluarga, bangsa dan negara, sehingga dia menjadi hamba yang abdan syakura. Amin. Demikian saja tausiah akad walimatul menabalkan nama daripada Ananda. Mudah-mudahan doa dan harapan kita bersama diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'mah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azima sultanik. Allahumma salli salatan kamilatan wa salaman tamman ala habibina nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara.
Ya Allah, ampunkan dosa kami, dosa kedua orang tua kami yang sudah melahirkan kami, membesarkan kami, membimbing kami. Ya Allah, anak-anak kami yang Kau amanahkan kepada kami, ya Allah. Kepada ananda kami Giandra Anas Rifai bin Muhammad Guntur Rifai, Summa Ghazali Atta Rifai bin Muhammad Guntur Rifai. Allahumma sihati wa afiyati fi jismi wa ruhya. Ya Allah, sehatkanlah jasmaninya, sehatkan pula lah ruhaninya. Ya Allah, jadikan ananda kami ini ananda yang taat kepada menjalankan perintah-Mu, ya Allah. Taat menghidupkan sunnah Rasul-Mu, ya Allah. Taat dan patuh kepada kedua orang tuanya, kakek dan neneknya, keluarga besar. Menjadikan ananda kami menjadi anak yang rahmatan lil alamin. Khairun nas man yanfa'uhum linnas. Semoga ananda kami menjadi anak yang terbaik, yang senantiasa memiliki akhlak yang mulia, ilmu tauhid yang tinggi, dan menjalankan perintah-perintah-Mu, ya Allah. Allahumma ftah lana abwabar rahmah, abwabal barakah, abwabas salamah, abwabas sihah, abwabal quwwah, abwabal rizki, abwabal hidayah, abwabal inayah, abwaban ni'mati wa abwabal jannah. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah anak-anak, cucu, istri dan keluarga kami menjadi penyejuk mata memandang kami, ya Allah. Berkahilah kehidupan kami dengan rezeki yang halal, kesehatan, ketaatan dalam rangka untuk menghidupkan syariat-Mu, ya Allah, dan menghidupkan sunnah Rasul-Mu birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhumah wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma mabrura. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in bi fadlika subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.